Kak Afan, Ya, saya persilakan langsung ya. Jadi untuk materinya, untuk bagaimana kita belajar media pembelajaran, literasi media pembelajaran dengan menggunakan cerita fabel ya untuk anak di sekolah. Kami persilahkan Kak Afan. baik. Terima kasih, Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Hairil juga yang saya hormati. Saya sempat belajar banyak juga dengan Pak Hairil dulu sebelum tahun 2010 di sekolah. Terus yang lain juga Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali berkesempatan untuk membersamai Mas Rahman di webinar kali ini, meskipun tadi sempat ada sedikit drama-drama karena ternyata laptop saya bermasalah. Aduh, dan itu di luar kuasa saya, sehingga sempat Iya, iya, tadi iya. masuk melalui uh, gadget dan ternyata juga bermasalah. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya kebagian sampur untuk sedikit ngobrol. Sebenarnya kalau dibilang sebagai narasumber ya kurang pantas lah, sebagai pemantik saja, sebagai teman ngobrol Bapak Ibu mengenai penguatan literasi, mengenai penguatan media sih sebenarnya. Kalau yang disuguhkan itu mengenai media penguatan media literasi untuk guru kelas awal melalui cerita fabel. Sebenarnya kalau media itu kita bicara media pembelajaran berarti sebagai alat dalam tanda kutip ya, sebagai alat bantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, fabel ini adalah salah satu jenis cerita, salah satu jenis dongeng gitu, yang memang lebih tertarik dan biasanya anak-anak itu juga lebih tertarik untuk kelas SD kelas awal atau untuk anak-anak usia TK. Tetapi bukan berarti di kelas tinggi, di SD kelas tinggi, apakah itu fase B atau fase C, itu bukan berarti tidak tertarik terhadap fabel ini. Justru rata-rata meskipun kita sudah, bukan kita sih, saya meskipun sudah tua seperti ini, saya tetap suka untuk cerita-cerita fabel ini karena menarik gitu. Jadi ada cerita yang sebenarnya yang dimainkan di dalamnya itu bukan manusia, tetapi seolah-olah dipersonifikasikan seperti manusia. Nah, ini menarik. Di masa kecil kita mungkin sebagian besar sudah akrab dengan cerita-cerita tentang kancil dan buaya, kancil dengan ular, kancil dengan Pak Tani, dan lain-lain. Ada banyak cerita-cerita seperti itu. Dan pada perkembangannya, cerita-cerita yang memang sudah lama ada di masyarakat itu mengalami konstruksi ulang bagi sebagian cerita, sehingga ketika ditulis ulang, ketika disampaikan ulang, ini nanti benar-benar diprotek sehingga lebih soft dengan anak, sehingga lebih ramah dengan anak. Nah, tidak semua cerita-cerita fabel itu buruk, tidak. Tapi ada beberapa cerita fabel yang barangkali juga harus dikompromikan sesuai dengan tingkat usia anak-anak. Jadi untuk anak kecil, kita juga sudah bisa memperhatikan ya. Nah, cerita-cerita yang akan kita pilih sebagai media pengembangan literasi itu adalah cerita-cerita yang sudah ramah anak. Yang dimaksud dengan cerita ramah anak atau fabel yang ramah anak itu tentu saja tidak mengandung beberapa unsur. Misalnya, tidak ada unsur kekerasan di situ, tidak ada unsur pornografi,
tidak ada unsur yang mendeskripsikan salah satu kelompok, isu sara lah, suku, ras, agama, antar golongan. Jadi yang benar-benar tidak mengandung unsur-unsur itu. Kemudian, nah bagaimana dengan cerita-cerita yang sebelumnya sudah kita tahu, sudah kita kenal, dan itu mengandung salah satu unsur itu, maka kita sebagai guru kelas awal misalnya ya harus benar-benar memilih cerita, harus benar-benar menyampaikan ulang dengan versi yang lebih soft, yang lebih ramah terhadap anak. Misalnya tadi saya tertarik tuh dengan dengan meledaknya gadget, terus kemudian tontonan-tontonan yang ternyata tidak ramah. Contohnya salah satu film kartun misalnya, meskipun itu mirip fabel karena ada kucing dan tikus, Tom and Jerry itu. Nah, banyak sudah yang menyampaikan cerita-cerita atau film kartun Tom and Jerry itu tidak ramah anak. Kenapa? Karena film kartun Tom and Jerry itu seringkali menyuguhkan kekerasan. Misalnya tiba-tiba dilindas mobil, tapi bangkit lagi, tiba-tiba dibakar, mati bangkit lagi. Terus kemudian kadang buka pintu, terus tutup pintu sampai gepeng, terus bangkit lagi. Khawatirnya kalau misalnya kita menyampaikan cerita-cerita yang ada unsur-unsur kekerasannya seperti itu, malah justru membuat pikiran anak-anak itu merasa, oh tidak apa-apa ya, berarti melakukan seperti itu. Khawatir seperti itu. Sehingga perilaku kekerasan nantinya akan dipraktikkan di dunia nyata oleh anak-anak. Itu yang ditakutkan. Nah, khawatirnya nanti terjadi bullying, terjadi perundungan. Jadi menganggap anak-anak itu ketika menyakiti temannya dianggap tidak apa-apa. Karena itu tadi tontonannya atau cerita-cerita yang dibaca atau yang didengarkan dari guru-gurunya itu tidak difilter dulu. Nah, kita sebagai guru tentu saja tugasnya adalah untuk memfilter cerita-cerita fabel itu yang sekiranya mengandung unsur-unsur kekerasan, unsur-unsur pornografi itu kita buang. Adegan-adegannya, cerita-ceritanya minimalisir. Misalnya, meskipun benar ada cerita peperangannya, tapi minimalisir peperangannya, jangan sampai diekspos cerita peperangannya. Jangan sampai diperkuat di cerita peperangannya. Tapi bagaimana cerita yang lainnya. Nah, Mas Rahman, saya sedikit mau share screen, bisa ya? Bisa. Langsung. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Sudah, saya lanjutkan. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita merunut ke istilah, tapi memang tidak perlu terlalu dengan istilah-istilah ya. Jadi fabel itu sebenarnya adalah cerita yang di dalamnya itu tokoh-tokohnya itu biasanya menampilkan binatang. Jadi tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya itu adalah binatang atau hewan. Tetapi seperti yang saya bilang, hewan-hewan itu berperilaku dan berbicara selayaknya kita sebagai manusia. Dan di dalam fabel itu biasanya juga bisa sebagai media untuk menyampaikan pelajaran, pesan-pesan moral dari cerita fabel itu. Setidaknya ada dua keutamaan di dalam cerita itu. Yang pertama menghibur, yang kedua mendidik. Menghibur karena di dalam cerita fabel itu disuguhkan cerita yang mengandung unsur fantasi atau imajinasi.
dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Nah, di unsur fantasi dan imajinasi ini, misalnya kita akan bercerita tentang harimau dan lalat, gitu. Cerita tentang harimau dan lalat. Nah, kita tidak perlu membawa anak-anak langsung ke kebun binatang misalnya, atau langsung ke hutan untuk menemui harimau beneran. Itu loh harimau yang dulu pernah berseteru dengan lalat misalnya. Nah, jadi ini unsur-unsur fantasi, dan di dalam benak anak-anak ketika kita menceritakan tentang tokoh-tokoh itu akan muncul, akan merekonstruksi cerita-cerita itu di dalam benak anak-anak. Meskipun harimaunya mungkin tidak sama ya antara harimau di anak si A dan anak si B misalnya. Mungkin yang muncul di imajinasi si A, harimaunya itu pakai kumisnya seperti apa, belangnya seperti apa. Di B, anak yang B ini mungkin konstruksi harimaunya juga beda, dan di situ kemerdekaan imajinasi. Nah, fungsinya karena pada saat kita menceritakan fabel ini, anak-anak pasti akan membayangkan tokoh-tokoh yang kita ceritakan atau kita bacakan. Jadi kalau misalnya membacakan buku, berarti tokoh-tokoh yang ada di dalam buku yang kita bacakan itu nanti akan dibangun oleh imajinasi anak-anak. Kancil misalnya. Kancil yang kita bacakan di buku cerita anak ini, mungkin konstruksinya di benak anak-anak itu tidak sama yang satu dengan yang lain. Tidak apa-apa. Dan itu bagus karena akan memancing imajinasi anak-anak. Dan ini justru yang membuat menyenangkan bagi mereka. Nah, kalau anak-anak, mungkin Bapak Ibu sudah sering kali ketemu dengan anak kecil yang biasanya ketemu dengan apapun dia akan mengajak bicara. Misalnya, apakah di sekolah atau di rumah ada anak kecil yang berbicara dengan boneka. Yang menjawab ya dia sendiri. Nah, ini justru bagus karena dia juga terlatih untuk berbicara. Nah, literasinya kan juga di situ. Kalau anak kecil itu ada yang bilang praliterasi ya. Jadi ketika berbicara itu masuk di bagian literasi juga, karena di dalam literasi itu sebenarnya adalah tidak bisa lepas dari unsur kebahasaan seperti menyimak, mendengarkan, berbicara, terus kemudian menulis, itu juga bagian dari pengembangan literasi. Nah, untuk anak-anak kecil, justru ketika ada media, ada cerita yang menyenangkan, mereka akan merasa terhibur, mereka akan merasa nyaman gitu. Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran membuat anak-anak nyaman. Pada saat anak-anak nyaman, suasana yang kita bangun itu benar-benar menyenangkan bagi mereka, maka pembelajaran bisa disampaikan di situ. Dan kemungkinan besar untuk diterima anak-anak, keberhasilannya itu tinggi daripada suasana pembelajaran yang tidak menyenangkan. Maka penggunaan cerita-cerita seperti fabel ini menjadi salah satu media juga untuk pengembangan literasi anak-anak. Apakah hanya pengembangan literasi? Ya, kalau misalnya dipisah antara literasi dengan numerasi, tentu saja tidak. Karena di sini juga ada unsur mendidiknya. Nah, ini di unsur mendidik karena bisa mengembangkan aspek keterampilan sosial, emosional, kognitifnya. Misalnya numerasi. Dulu waktu kecil ada cerita tentang kancil dan buaya. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan cerita ini. Waktu buaya mau nyebrang sungai, ya nggak ada jembatan. Bukan buaya, kancil mau menyeberang sungai, tidak ada jembatan. Terus buaya ada di situ, kan di situ ayo berbaris, saya hitung. Gitu. Nah, pada saat dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, untuk anak-anak kelas awal, pengenalan numerasinya dapat di sini. Jadi yuk kita hitung buayanya 1, 2, 3. Ini kan sudah
unsur Numerasi ya? numerasi gitu masuk di situ. Betul. Nah, ini jadi melalui cerita-cerita seperti itu juga bisa memasukkan unsur-unsur pengembangan literasi dan numerasi. Nah, kemudian ini sama sih seperti yang tadi, manfaat cerita fabel itu banyak sekali. Nah, ini termasuk salah satunya. Jadi internalisasi nilai-nilai. Nah, kita itu Bapak Ibu untuk menginternalisasikan nilai-nilai, baik nilai karakter, nilai edukasi, nilai religius, agama, tidak perlu tidak perlu langsung menggurui, karena cerita fabel itu tidak langsung menggurui. Jadi biarkan anak-anak mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan dari cerita-cerita fabel yang kita sampaikan. Dan ini memang ada dua mazhab ya. Ada sebagian golongan yang sampai menyampaikan nilai-nilai moral di dalam cerita. Misalnya seperti yang tadi, Kancil itu makanya misalnya nilai moralnya, makanya kita itu harus cerdas, harus pintar biar bisa lepas dari mara bahaya. Nah, itu nilai-nilai edukatif, betul. Tetapi ada nilai-nilai lain di situ, di dalam cerita itu, bahwa di dalam satu cerita tidak hanya mengandung satu unsur nilai moral, itu memang besar kemungkinan. Sehingga ada sebagian yang tidak menyimpulkan nilai moral di akhir cerita. Jadi memang ada dua versi, ada yang memang menyampaikan nilai moral di akhir cerita, ada yang tidak. Karena memang nilai moral itu biasanya lebih dari satu. Dan ketika sudah langsung misalnya jadi nilai moral dari yang lain dianggap anak itu jangan durhaka pada ibu. Itu betul, itu tidak salah, itu betul. Tetapi ada pembelajaran lain yang bisa dipelajari dari cerita itu. Misalnya gigihnya, semangatnya Malin Kundang untuk bekerja sampai dia merantau keluar dari desanya gitu. Sekarang banyak dilakukan di sini misalnya. Banyak teman-teman saya yang sekarang sudah bahkan hijrah ke Jakarta, ke Bali. Jadi dalam rangka semangat bekerja itu. Jadi mungkin dulu dengerin cerita Malin Kundang, Malin Kundang juga merantau, mungkin ya. Nah, saya juga mau merantau sekarang, makanya berusaha di Jakarta, ada yang berusaha di Bali, di Kalimantan. Gitu. Nah, ini kan menjadi salah satu nilai-nilai yang ada di balik cerita fabel itu. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan literal. Nah, ini nyambung dengan tema kita kali ini, penguatan media literasi untuk kelas awal. Nah, banyak cerita-cerita menarik dari fabel ini, Bapak Ibu, tentang pengembangan. Misalnya, kenapa ini bisa membuat kemampuan literal anak itu meningkat? Karena di dalam cerita-cerita fabel, karena di dalam buku-buku cerita, misalnya yang kita bacakan, itu ada kosakata baru, misalnya, sehingga anak-anak dapat pencerahan, dapat kosakata baru dari cerita-cerita yang disampaikan. Misalnya seperti yang tadi, ada juga unsur numerasi. Nah, kemudian apakah fabel itu harus berbahasa Indonesia? Tentu saja tidak. Cerita fabel di Madura misalnya, ada banyak cerita fabel yang beredar di masyarakat. Dan itu berbahasa Madura. Sehingga untuk
pembelajaran bahasa daerah itu juga bisa menggunakan buku-buku cerita anak berbahasa Madura misalnya, atau tabel berbahasa Madura. Tadi misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Novi, kalau KPP itu menggagas nulis bersama cerita-cerita rakyat yang ada di Madura, bisa saja menggunakan bahasa Madura, itu kan bagus sekali. Kemudian nanti kita bersama-sama bagaimana mengkampanyekan isi buku itu dengan masif gitu, sehingga cerita-cerita yang ditulis kemudian bisa disebarkan melalui kegiatan-kegiatan yang berantai dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya. Itu bagus sekali. Saya setuju kalau seperti yang tadi. Nah, di samping itu, untuk cerita-cerita itu bisa membuat nalar anak-anak itu kritis, memicu daya berpikir anak-anak lebih kritis. Saya pernah di Ambuntan bercerita tentang seekor gajah dengan kelinci. Nah, pada saat saya bilang gajah itu binatang yang besar, saya dikritik oleh salah satu anak di sana. Oh enggak, kapan? Gajah itu enggak besar, ada yang lebih besar. Apa ya? Saya terkejut. Apa itu? Dinosaurus. Dinosaurus itu besar sekali, lebih besar dari gajah. Gitu. Nah, saya pada saat mendengar seperti itu kan tentu saja ya tidak harus menyalahkan anak, karena ini betul kalau misalnya dibandingkan dengan dinosaurus, lebih besar dinosaurus. Tapi kan dinosaurus banyak ragamnya juga. Mungkin anak-anak itu taunya dinosaurus besar sekali gitu. Nah, sehingga lalu apa yang harus kita lakukan? Karena anak-anak yang kritis seperti ini ya, jadi kita tidak menyalahkan, kita tidak memangkasnya. Tapi jika bisa, kalau yang saya lakukan, oh iya betul, dinosaurus itu besar ya, lebih besar dari gajah. Gitu. Kemudian saya masukkan untuk konteks. Yang dimaksud dengan konteks, karena waktu itu ceritanya tentang gajah dan kelinci, maka saya ngasih perbandingan di situ. Tapi dinosaurusnya tidak main ke sini sekarang. Ini ceritanya tentang gajah dengan kelinci, sehingga gajah itu lebih besar enggak dari kelinci. Akhirnya anak itu paham bahwa gajah itu lebih besar daripada kelinci. Nah, ini sederhana, tetapi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari anak-anak itu muncul tiba-tiba dan tanpa diprediksi gitu. Seolah-olah di luar konteks, tapi itu betul pertanyaan. Makanya salah satu manfaat dari cerita ini juga memicu daya kritis anak-anak. Mengajarkan arah misalnya. Mana arah barat, arah timur, utara, selatan, kanan, kiri, atas, bawah, itu juga bisa melalui cerita. Melalui cerita fabel juga sangat bisa. Ada yang ukuran-ukuran, lebih besar, lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek. Gitu. Ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai guru itu berkreativitas untuk menciptakan cerita-cerita yang menarik bagi anak-anak. Misalnya ini ada buku nih, judulnya itu takut-takut. Ini labelnya Fabel Pengendalian Diri, buku yang diterbitkan oleh Bestari. Nah, di dalam buku ini saya tertarik dengan buku ini. Ceritanya tentang ada dua buku sih. Ini Baby si Lebah Pemberani. Nah, ini ceritanya sederhana tetapi menarik. Misalnya nih, ini tentang tikus. Itu. Jadi ada seekor tikus kecil yang akan ditinggal oleh orang tuanya keluar. Dan Titu ini nama tikusnya. Setelah beberapa saat dia merasa lapar. Gitu. Merasa lapar, akhirnya dia keluar mencari makanan. Di situ ada si manis kucing gitu. Nah ini kan selama ini kita tahu bahwa antara tikus dan kucing selalu bermusuhan. Selalu bermusuhan. Memang benar ketika si tikus ini keluar mau ngambil makanan, ketemu dengan kucing, dikejar. Dan ini kan perseteruan, konfliknya di situ.
Nah, cuma pada saat mengejar si tikus ini, kucingnya kecebur ke dalam kolam di halaman rumah. Nah, ini muncullah di situ. Akhirnya si titu kecil itu berpikir untuk menolong si kucingnya ini dengan cara diambilkan jala, suruh naik dan berhasil. Nah, di situ di akhir, di endingnya, tikus dengan kucing ini akhirnya jadi sahabat. Jadi yang konsepnya tengkaran terus, yang selama ini mungkin anak-anak kalau tikus dan kucing itu tengkar terus gitu ya. Di cerita ini enggak, akhirnya bisa kok kita bersahabat dengan siapapun, kita menolong siapapun, meskipun orang itu awalnya ingin mencelakakan kita misalnya, tapi berkat kebaikan si itu akhirnya dia bersahabat dengan si kucing misalnya. Mirip dengan baby ini cerita tentang lebah gitu. Jadi sekumpulan lebah baby dengan teman-temannya yang kecil-kecil ini ketika mencari bunga ketemu dengan kayak lebah yang lebih besar namanya wafo. Dia sama lah seperti kalau di anak-anak di sekolah itu anak-anak yang besar biasanya kan cenderung untuk ingin menguasai gitu. Jadi kayak membuli dan lain-lain. Tapi baby ini dia tidak takut terhadap wafo yang lebih besar. Dia mengajak balapan lari, bukan bertarung tapi balapan lari. Ini kan asik ya ceritanya. Nah, ketika balapan lari berlangsung, wafo di depan, cuma karena dia noleh, dia kesangkut jaring laba-laba. Nah, disitulah kemudian baby mengajak teman-temannya untuk menolong. Akhirnya mereka bersahabat. Nah, cerita-cerita seperti ini menarik sekali nih kalau diceritakan untuk anak-anak sebagai media pembelajaran ya. Ada lagi satu cerita yang menarik di literasi cloud.org itu. Jadi ada anak yang tidak suka membaca buku gitu. Kemudian ada seekor katak yang jalan-jalan ke dalam rumah anak itu menemukan buku. Nah, dia membaca buku. Namanya dongeng ya. Uniknya huruf-huruf di dalam buku itu setelah dibaca si katak hilang. Akhirnya beberapa hari kemudian si anak mau belajar mau baca buku tidak bisa baca karena tidak belajar. Dan si katak ini jadi pinter gitu. Nah, ini kan bisa memantik anak-anak untuk rajin membaca buku gitu melalui cerita-cerita. Nah, memang Bapak Ibu, cerita-cerita yang disampaikan itu sekali lagi harus cerita-cerita yang soft, cerita-cerita yang ramah anak, dan kalau bisa memang disesuaikan dengan topik pembelajaran yang akan disampaikan hari itu. Jadi mungkin itu dulu Pak Rahman, Bapak Ibu, Mas Rahman. Nah, ini yang terakhir bisa juga meningkatkan hubungan baik orang tua anak atau guru dan murid. Selain memang mendorong kecintaan terhadap buku dan menumbuh kembangkan minat baca anak. Ini yang paling saya pikir juga relate dengan topik kita kali ini. Karena waktunya memang dibatasi gitu. Saya kembalikan lagi ke Mas Rahman. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Afar, berikan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita yang satu ini. Kak Afan, terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu, tentu sudah banyak hal yang sudah Bapak Ibu pelajari, baik itu bagaimana menumbuhkan belajar anak, kemudian bagaimana merangsang juga ya anak-anak kita agar literasinya juga meningkat, kemudian biar juga tidak bosan belajar di sekolah. Baik, kita buka pertanyaan. Adakah Bapak Ibu yang mau menanyakan